Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan sebuah aplikasi. Tentunya aplikasi ini sangat berguna sekali bagi kalian yang suka menulis notasi musik atau yang suka membuat aransemen atau juga komposisi musik yang ingin ditulis melalui notasi, khususnya notasi balok ya. Dan aplikasi ini cukup praktis karena bisa digunakan di perangkat Android maupun perangkat iPhone kalian. Nah, untuk itu simak video berikut ini hingga selesai. Nama aplikasinya adalah Maestro. Nah, ini aplikasinya. Kalian bisa mendownload aplikasi Maestro ini di Play Store atau di App Store ya, tergantung perangkat yang kalian gunakan. Oke, ini ada tampilan aplikasi Maestro, tapi ini adalah tampilan yang memang sebelumnya pernah dibuat oleh saya. Sekarang saya akan coba menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi Maestro ini dari awal ya, ketika kita pertama kali menginstalnya. Oke, yang pertama mungkin saya akan coba menjelaskan mencari aplikasi ini di Play Store. Ketik di situ adalah aplikasi Maestro ya. Nah, seperti ini, Maestro Music Composer. Diklik, maka akan muncul. Nah, ini yang paling atas ya, Maestro Music Composer. Karena saya sudah menginstalnya, jadi tidak perlu diinstal lagi. Tapi di sini ada update, coba saya update ya. Oke, ini sudah selesai proses instalan update-nya. Sekarang kita buka. Nah, tampilannya masih seperti ini. Sekarang kalau kalian yang baru menginstal, dia tidak ada tampilan tulisan judul lagu dan juga arrangernya ya. Tapi masih tulisan title yang diminta kita untuk menuliskan judul. Tapi karena saya sudah menulis sebelumnya, maka tampilannya langsung seperti ini. Sekarang bagaimana kalau kita menggunakannya di awal? Sekarang kita klik tanda kunci G yang ada di pojok kiri atas, yang ada tulisan file. Nah, ini kita klik. Nah, tampilannya seperti ini. Oke, ini ada tampilan file yang sudah pernah saya buat. Bagi kalian yang baru membuatnya, maka kalian pilih saja New Music yang ada di bawah sini. Yang di bawah kanan. Oke, diklik, lalu akan tampilan seperti ini. Lalu langkah pertama adalah kita memberikan identitas dari karya yang akan kita buat. Caranya adalah dengan mengklik kunci G yang ada di pinggir atau di sisi kiri garis paranada. Lalu di scroll dan tampilan yang paling atas di situ ada My Music. Nah, di situ diganti. Ini adalah file name yang nanti akan kita gunakan ketika kita menyimpan hasil karya kita. Maka di sini kita tulis nama kita atau nama identitas dari file tersebut ya. Oke, ditulis nama identitas filenya apa. Lalu title ini adalah judul lagu yang nanti akan muncul di karya kita. Ya, diusahakan menggunakan huruf kapital. Oke, judul karya. Lalu subtitle ini bisa diisi atau bisa tidak sesuai dengan kebutuhan. Autor ini adalah nama penciptanya atau yang membuat karya tersebut. Bisa kalian tulis nama kalian atau nama orang yang menciptakan lagu yang kalian tulis ya. Oke, nama pencipta atau pengubah. Tergantung kebutuhan kalian. Lalu tempo, di sini temponya bisa kita ubah 120 itu cepat ya. Kalau mau kita ubah dengan tempo yang sedang, kita ubah saja ke 80. Lalu time signature ini adalah biramanya berapa sesuai kebutuhan. Di sini sudah tertulis 4/4. Nah, selain itu juga di aplikasi Maestro ini kita bisa mendengarkan suara dari karya yang kita buat atau karya yang kita susun. Nah, di sini sudah
ditentukan yaitu akustik grand piano. Di sini kita bisa memilih, yaitu dengan cara diklik bagian yang tulisan akustik grand piano. Nah, di sini ada beberapa pilihan suara, bisa volumenya bisa dinaikkan. Ini ada jenis piano, berbagai macam jenis piano ya. Lalu bisa juga kita memilih jenis string. Nah, itu ya. Lalu gitar, sangat lengkap sekali karakter suara yang ada di sini. Nah, sekarang kita pilih saja. Yang kita pilih adalah violin saja ya. Oke. Lalu kalau sudah, silakan diklik tanda silang yang ada di atas kanan ini. Nah, setelah itu, di sini kalian bisa memberikan pengaturan tambahan. Ada misalnya line color. Line color ini kalau misalnya garisnya mau kita kasih warna biar lebih suasananya ceria atau apa ya, itu silahkan. Atau notasinya juga bisa kita beri warna dengan cara mengklik seperti ini. Oke. Lalu selanjutnya kita close dengan cara mengklik tanda silang yang ada di kanan atas ini. Nah, maka akan tampil seperti ini. Ini adalah identitas yang sudah kita atur ya, terkait judul karya, nama pencipta, lalu tempo, dan sebagainya. Nah, selanjutnya langkah utamanya yaitu memasukkan notasi. Bagaimana cara memasukkan notasi? Yang pertama adalah kita pilih simbol notasi yang ada di bagian atas, yang warna pink ini ya, diklik. Nah, di sini berbagai macam notasi yang kita butuhkan ada. Kita coba masukkan contohnya, yaitu kita masukkan not setengah ini ya. Nah, cara memasukkannya adalah ketika sudah diklik simbol notnya, maka kita tekan di bagian garis atau spasi tertentu sesuai yang kita inginkan. Dan tidak dilepas. Ditekan, ditahan, lalu kita geser-geser sesuai kebutuhan tanpa dilepas. Seperti ini contohnya. Nah, seperti ini. Ya, ditekan tanpa dilepas. Maka di situ akan ada keterangan nadanya apa. Misalnya di sini di G. Kalau sudah sesuai dengan yang kita inginkan, maka dilepas jari kita, maka dia akan berada di garis nada G. Lalu selanjutnya kita masukkan kembali not yang kita inginkan, misalnya not seperempat seperti ini. Dengan seperti tadi langkahnya, yaitu ditekan, ditahan. Nah, saya seperti ini, lalu dilepas. Lalu kita masukkan lagi, misalnya not ini ya, 1/8. Kita letakkan seperti ini. Oke. Lalu kita masukkan lagi not 1/8. Nah, di not 1/8 ini ada dua ya. Not 1/8 ini ada dua. Bagaimana caranya supaya not 1/8 ini nyambung ya? Karena not 1/8 biasanya kalau berdekatan dia akan nyambung. Bentuknya seperti ya ada garis di atas yang menyambungkan. Nah, caranya adalah diklik yang warna merah ini yang ada not, lalu ada garis di bawahnya. Nah, yang ini ya. Diklik, lalu kemudian pilih simbol not 1/8 yang sudah nyambung seperti ini. Nah, ini warna merah, lalu diklik. Lalu setelah itu sentuh bendera yang ada di not 1/8 itu. Nah, maka dia akan menyambung secara otomatis ya. Oke, kalau sudah nilainya 4, karena ini 4/4, maka selanjutnya kita masukkan garis. Cara memasukkan garis adalah diklik di sini, yang nomor 4 ini ya, yang simbol garis birama. Lalu setelah itu pilih yang Z, yang paling kiri di atas. Nah, ini. Setelah itu sentuh di sebelah not yang paling ujung atau not 1/8 tadi. Oke, sudah masuk garisnya. Nah, ini kita lakukan seterusnya sampai lagu yang kita inginkan tertulis sampai selesai. Oke. Misalnya saya masukkan seperti ini. Masukkan tanda istirahat, yaitu simbolnya ini warna biru. Lalu pilih tanda istirahat yang mana, kita masukkan misalnya seperti ini. Kalau ada kesalahan kita mau menghapusnya, yang pertama adalah kita tekan tanda roda gigi yang ada di pojok kiri atas.
tekan, lalu sentuh not mana yang mau kita hapus. Misalnya, saya mau menghapus not yang ini. Setelah disentuh, silakan pilih remove yang di pojok kanan atas. Oke, seperti itu. Itu cara menghapusnya ya. Oke. Nah, anggap saja lagu ini sudah selesai. Sekarang bagaimana caranya kalau kita ingin memasukkan lirik ya? Karena kita membuat lagu, tentu saja ada liriknya. Langkah yang pertama adalah pilih roda gigi yang ada di pojok kiri atas, lalu sentuh not yang pertama karena kita memasukkan lirik dari awal ya. Lalu setelah itu pilih tulisan lirik yang ada di atas ini. Nah, lalu masukkan per suku kata. Nah, lalu kalau sudah, bisa menekan tombol panah kanan yang ada di atas ini. Ada tulisan move, lalu tekan tombol panah arah kanan. Nah, dia akan berpindah ke not selanjutnya. Garis kita lewatkan ya. Oke. Nah, di sini ada beberapa suku kata yang dinyanyikan panjang atau dibunyikan panjang. Dalam musik, ketika ada kondisi seperti itu, maka not yang memiliki suku kata yang dinyanyikan panjang itu kita berikan garis legato. Bagaimana cara memberikan garis legato? Garis legato itu garis lengkung yang menyambungkan dari satu not ke not yang lain, yang memiliki arti bahwa itu tidak boleh diputus. Bahwa bunyi not yang pertama itu adalah disambungkan dengan not yang keduanya dalam satu suku kata itu. Oke. Nah, di sini ada suku kata tu. Ini yang saya tekan ini ya, itu akan bersambung ke not yang selanjutnya, yaitu not G atau sol. Caranya adalah setelah kita tentukan, maka kita pilih ini yang warna merah yang di atas ya. Nah, ini sudah terlihat. Lalu setelah itu kita pilih simbol yang ini. Nah, ini yang warna merah yang di bawah. Lalu setelah itu kita sentuh notnya. Nah, dia akan menyambung. Ini artinya suku kata tu yang ada di bagian not yang warna biru ini, dia tidak boleh diputus sampai di not selanjutnya, yaitu yang ada berada di not yang warna orange, atau not G ya. Begitu juga ada di birama selanjutnya, suku kata tu juga, caranya sama seperti tadi, sentuh saja. Nah, seperti itu. Oke. Kalau sudah, bagaimana kalau kita mau mendengarkan lagunya? Kita bisa menekan tombol yang ada di sebelah kanan, sebelah kiri atas, yang di sebelah roda gigi ini ada tombol play. Kita coba tekan yang segitiga warna hijau ini ya. Nah, seperti itu. Ini bagaimana kalau misalnya kita nyanyikan ya, kita bisa mengikuti bunyi nadanya. Contohnya seperti ini. Sambil kita dengarkan nadanya, sambil kita ikuti, sambil membacakan liriknya, seperti ini ya. Pada suatu hari itu, nah, seperti itu. Oke, selanjutnya bagaimana caranya karya kita agar bisa di-save ya? Agar bisa di-save dan nantinya bisa kita bagikan ke orang lain atau bisa kita jadikan bahan presentasi misal dalam bentuk file gambar ya. Langkahnya adalah pilih yang simbol roda gigi yang ini seperti tadi bagian atas, lalu pilih export. Oke, setelah itu kita pilih jenis file apa yang kita inginkan untuk di-save-nya. Bisa kita pilih file image, file PDF, audio juga ada. Misalnya kita memilih image ya, kita pilih untuk ditampilkan di presentasi. Kita pilih yang image, ini. Lalu setelah itu pilih export, itu baru previewnya, sekarang kita pilih export. Oke, berhasil. Ada tulisan exporting successful, berarti sudah selesai.
Nah, lalu bagaimana misalnya kita masih mau melanjutkan karya? Ya, tentu saja ketika kita melanjutkan karya ini, itu nanti kita harus meng-save ulang ya, atau menyimpan ulang. Bagaimana ketika karya ini mau kita tambahkan, tapi kita mau menggunakan nada yang sudah kita buat ini? Artinya kita copy saja. Nah, bagaimana cara mengopinya? Oke, cara mengopinya adalah tinggal ditekan. Yang pertama, simbol roda gigi dipastikan sudah ditekan ya, yang di pojok kiri atas ini. Lalu setelah itu disentuh not yang paling pertama ini, simbol panah yang warna ungu yang ada di bagian atas. Nah, ini ya, yang warna ungu ini, biru ya. Oke, kita tekan sampai semua not yang mau kita copy terblok semua ya. Nah, setelah selesai, setelah terblok semua, kita tekan copy yang ada di kiri atas. Oke. Nah, bagaimana cara mempastenya atau menempelnya? Caranya adalah kita tekan dulu simbol garis birama yang di nomor 4 ini. Lalu tekan kembali simbol garis birama yang huruf Z. Nah, ini sebelah kiri ini ya. Setelah itu sentuh di sebelah not paling akhir. Sebelah kanan not paling akhir seperti ini. Nah, sudah muncul garisnya. Kalau sudah, kita kembali lagi ke bagian yang paste tadi, kita sentuh lagi roda giginya. Ya. Setelah kita sentuh roda giginya, kita sentuh garis yang tadi barusan kita berikan di sebelah not paling ujung. Nah, seperti ini. Setelah itu baru kita tekan paste yang di sebelah kiri. Oke, nah sekarang dia sudah muncul, sudah ada di bagian bawah. Artinya sudah di copy paste not yang di bagian sebelumnya tadi. Nah, begitu caranya ya. Dan ini bisa kita edit kembali, misalnya, wah liriknya mau diganti. Karena ini bagian pengulangan, liriknya tidak sama dengan atas, ya bisa. Tinggal kita ikuti langkah yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Baik, teman-teman, itu saja. Selamat mencoba, dan ini tentu saja bagi kalian yang suka atau yang pekerjaannya atau yang rutinitasnya membutuhkan waktu yang praktis untuk menulis notasi, menulis musik ya, tanpa harus membuka laptop. Bisa kalian kerjakan di mana saja, di kendaraan atau di kafe atau di tempat mana saja, tapi bisa sambil menuliskan notasi lagu, maka bisa menggunakan aplikasi Maestro ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.